Kita lanjutkan pembahasan soal latihan keseimbangan asam basa. Sekarang nomor 4. Titrasi 25 ml larutan basa lemah menggunakan HCl 0,085 molar menghasilkan kurva titrasi sebagai berikut. Kita lihat profil kurva titrasinya, ini dimulai dari pH basa. Seiring dengan penambahan asam kuat, pH-nya berkurang. Titik ekivalen ketika mol basa sama dengan mol asam, ini berada di daerah garis tegak dengan volume HCl 27 ml, pH pada ekivalen 6. pH awal basa lemah sebelum ditambahkan HCl ini berada di 11,85. Ya, itu yang bisa kita baca dari kurva titrasi. Sekarang yang pertama, hitung konsentrasi larutan basa lemah dalam satuan molar. Prinsipnya mol asam sama dengan mol basa. Ya, kita tulis di sini mol basa yang dititrasi adalah basa lemah sama dengan mol asam. Ya, menggunakan HCl. Yang ditanyakan konsentrasinya. Ya, mol itu konsentrasi dikalikan volume. Volumenya yang dititrasi 25 ml. Konsentrasi basanya ini yang dicari. Volume asamnya ini titik ekivalennya 27 ml. Konsentrasi asamnya 0,085 molar. Jadi di sini kita bisa cari konsentrasi basanya 27 kali 0,085 dibagi 25 mili. Jawabannya 0,0918 molar. Jadi silakan dicek lagi, takutnya ada kekeliruan dalam perhitungan. Yang B, tentukan nilai tetapan kesetimbangan Kb basa lemah tersebut. Ini mirip seperti soal nomor 3 sebelumnya. Yang sebelumnya ditanyakan Ka, sekarang Kb karena titrasinya basa lemah oleh asam kuat. Prinsipnya sama ya. Kita cari ya. Berarti di sini yang akan kita cari pertama adalah pH karena kurva sumbu Y-nya grafiknya ini sumbu Y menunjukkan pH. Ya, kita pakai pH sama dengan pKa ditambah log basa per asam. Berarti yang akan kita cari pertama itu adalah pKa-nya. pKa-nya dari mana? Dari setengah titik ekivalen. Ya, pH akan sama dengan pKa ketika konsentrasi basa sama dengan asam. Log 1 sama dengan 0. Kapan konsentrasi basa akan sama dengan asam? Ketika setengahnya habis di titrasi. Kalau habis di titrasinya 27, berarti setengah dari 27 adalah 13,5. Ini sudah ada garisnya yang menunjukkan pada volume 13,5, kita tarik ke garis kurva titrasinya, lalu ketemunya di sini, kita tarik ke sumbu Y-nya, dapatnya 10,77. Jadi pKa-nya adalah 10,77. Tapi yang ditanyakan adalah Kb. Dari sini kita cari dulu PKb sama dengan PKw kurangi pKa sama dengan 14 dikurangi 10,77. Jadi PKb-nya 3,23. Sudah, berarti dari sini langsung Kb-nya adalah 10 pangkat min 3,23 atau sama dengan 5,9 kali 10 pangkat min 4. Ya, jadi sama seperti soal sebelumnya. Hanya saja di sini kita aplikasikan untuk mencari nilai basa lemah. Tetapan kesetimbangan untuk basa lemah. Bila basa lemah tersebut memiliki rumus C3H9N, tuliskan persamaan reaksi ketika basa tersebut dilarutkan di dalam air. Karena sifatnya basa berarti dia menerima H+. C3H9NH+ ditambah OH- ya, menghasilkan OH- bersifat basa. Oke, yang D,
Berikut adalah kemungkinan senyawa basa yang dititrasi beserta nilai tetapan keseimbangannya pada 25 derajat Celcius. Tentukan basa tersebut dan jelaskan alasannya. Tadi kita sudah menghitung karena Ka-nya itu adalah 5,9 kali 10 pangkat min 4, maka basa tersebut adalah etil metil amin. Alasannya dari perhitungan nilai Kb-nya yang mendekati atau bahkan di sini sama persis besarnya adalah 5,9 kali 10 pangkat min 4. Ya. Yang terakhir, penentuan indikator untuk titrasi. Ini adalah titrasi basa lemah oleh asam kuat. Syarat kita memilih indikator itu indikator tersebut harus bisa mengalami perubahan warna di sekitar titik ekivalen. Tadi kita lihat titik ekivalennya itu berada di pH 6. Ya. Jadi indikator harus bisa mendeteksi perubahan warna di sekitar pH ekivalennya 6. Nah, indikator itu punya punya warna asam, punya warna basa. Ketika dominan konsentrasinya itu dominan asamnya, nanti akan berwarna asamnya. Ketika dominannya itu konsentrasinya spesi basa, maka dia akan menunjukkan warna dari basanya. Nah, indikator yang baik itu adalah indikator yang bisa menunjukkan nilai sedekat mungkin dengan titik ekivalen adalah yang bisa mengalami perubahan warna di sekitar ekivalen. Jadi ketika ini harusnya kan mol asam sama dengan mol basa terjadi di pH 6. Indikator harus bisa merubah warna dari yang sebelum pH 6 itu warnanya apa, setelah pH 6 warnanya apa. Ya, harus berada di antara pH ekivalen. Kita lihat di sini yang berada di antara 6 ini berada di rentang yang mana nih? Timol biru 8 sampai 9,6. Artinya kalau harusnya kan ini reaksi kita hentikan pada pH 6. Tapi di sini pada pH 5, 6, 7 tidak ada perubahan warna. Warnanya masih kuning. Jadi warna asam ini untuk timol biru ditunjukkan ketika pH-nya kurang dari 8. Warna basanya ketika pH-nya lebih dari 9,6. Jadi kalau kita gunakan timol biru untuk titrasi ini, maka kita akan bisa mengalami perubahan warna indikator akan terjadi pada pH lebih dari 8. Nanti itu akan jauh dari titik ekivalen, akan berlebih asamnya. Kemudian untuk bromkesol, karena ini titrasi basa lemah oleh asam kuat ya. Jadi awalnya kalau kita gunakan indikator timol biru, awalnya kan pH-nya basa, akan ditunjukkan oleh warna biru. Ketika pH-nya misalnya ini sudah 7,9 ya. 7,9 ini pH-nya sudah berubah menjadi warnanya sudah berubah menjadi kuning. Pada saat pH 6 juga sama, kuning. Jadi tidak bisa dibedakan. Nanti akan titrasi akan kita hentikan sebelum pH ekivalennya 6 karena indikator berubah warna di pH 8. Ya. Sekarang coba yang bromkesol ungu. Awalnya kalau kita gunakan bromkesol ungu, di awal pH-nya kan basa, berarti warnanya akan ungu. Tadi kan pH awal 11,85. Berarti larutan akan menunjukkan warna ungu. Ketika mol asam habis bereaksi dengan mol basa pada pH 6, ini mengalami perubahan warna karena 6 itu berada di antara 5,2 dan 6,8. Warnanya apa? Warna campuran dari kuning dan ungu. Misalnya coklat kekuningan ya. Kemudian ketika HCl kita tambahkan berlebih ya, nanti akan mengalami perubahan warna menjadi ungu. Ini jelas ada perubahan warna dari menjadi kuning ya, karena dari basa menjadi asam. Ya, jadi di sini sudah terlihat indikator yang digunakan itu harusnya adalah bromkesol ungu. Kita coba cek yang satu lagi. Metil kuning. Awalnya sebelum kita tambahkan HCl, warnanya kuning, warna basa.
pH lebih dari 4, ini 11,85 di awal warnanya kuning. Semakin ditambahkan asam, jadi melebih di 6 ini masih berwarna kuning. Tidak ada perubahan warna. Semakin turun lagi ditambahkan HCl-nya di 5, itu kan 5 sudah jauh dari titik ekivalen. Warnanya tetap kuning. Dia akan mengalami perubahan warna kalau di antara 2,9 sampai 4 sudah menjadi warna campuran. Kita tambahkan lagi HCl sampai kurang dari 2,9 baru berubah warna menjadi merah. Ya. Jadi prinsipnya pilih indikator yang memiliki rentang pH di antara pH ekivalen. Perubahan warnanya kalau itu titrasi basa lemah oleh asam kuat berarti dari warna basa menjadi warna campuran. Ketika warna campuran itu harus kita hentikan titrasinya. Jangan sampai terjadi warna asamnya. Karena kalau sudah terjadi warna asam artinya titranya sudah berlebih, HCl-nya sudah berlebih. Baliknya kalau misalnya kita titrasi asam lemah oleh basa kuat, perubahan warnanya mulai dari warna asam ke warna basa, tapi titrasi kita hentikan kalau sudah ada perubahan warna dari warna asam menjadi warna campuran. Ya. Jadi jawabannya, tentukan indikator yang sesuai, bromkesol ungu, perkirakan warna larutan ketika titik akhir titrasi, itu campuran dari kuning ungu. Ya, apa nih campuran kuning ungu? Kalau tidak salah berarti coklat kekuningan ya. Coklat kekuningan. Pokoknya kalau sudah berubah warna, awalnya ungu, sudah ada coklat kekuningan, kita hentikan titrasinya. Oke, tinggal satu soal lagi, kita lanjutkan di video berikutnya.